Kita akan melihat studio podcast di SMP Negeri 1 Batu ya. Kita akan bahas satu persatu apa aja yang ada di studio ini ya. Yang pertama adalah tempat untuk podcast ya. Bisa kita lihat di tempat ini ada beberapa elemen ya untuk backdrop. Ada beberapa figura yang isinya adalah kalimat motivasi. Intinya menggugah siapapun yang melihat podcast kita agar termotivasi ya. Kemudian di bawahnya bisa kita lihat kita pasang backlight untuk lampunya 50 watt. Kemudian kita siapkan juga ada meja, ada kursi, ini standar yang dipakai di kelas. Kemudian ada mic condenser ya. Ada 2 mic condenser. Kemudian kita juga pakai mic clip on. Ini adalah tempat yang kita pakai untuk podcast. Beralih ke apa yang kita gunakan ya, alat-alat apa saja sih yang kita gunakan untuk podcast. Yang pertama adalah kita punya 3 buah handycam ya, merek Sony 2 buah dan Panasonic 1 buah ya. Kita pakai 3 ini, handycam ini 3. Ini yang menyorot ke pembawa acara atau host, ini yang menyorot ke utama, jadi host dan narasumbernya itu semuanya di cover oleh kamera yang di tengah ini, dan yang di sisi ini untuk narasumber. Jadi 3 kamera handycam ini kita manfaatkan untuk kegiatan podcast kita sehingga gambarnya bisa lebih kaya. Nah, kemudian ketika kita lihat dari sisi podcast ya, dari sisi narasumber, maka narasumber bisa melihat ada monitor yang fungsinya untuk preview bahwa tampilan ini nanti yang akan tampil di YouTube atau mungkin di rekaman yang kita rekam untuk podcastnya. Kemudian kita juga persiapkan tripod ya, tripod seperti biasa. Kita punya 3 tripod untuk 3 kamera. Kemudian di lighting ya, lighting kita pakai NRN 100 watt. Kita pakai lighting NRN LED ya, 100 watt. Ini adalah stand lightingnya. Kemudian ini lighting kita yang kita pakai. Kita pakai NRN 100 watt. Kita bisa lihat belakangnya. Kita pakai 2 buah. Jadi kanan kiri sehingga cahaya yang dihasilkan bisa maksimal. Kita pakai 2 buah ini. Masing-masing lampu itu ada 100 watt. Ini lampu yang kita pakai, lighting yang kita pakai. Kita bisa lihat tampilannya di masing-masing handycam ya. Ini tampilan untuk hostnya. Kemudian ini tampilan untuk kamera utama. Bisa
Bisa kita lihat tampilan untuk kamera utama, dan ini untuk narasumbernya. Nah, dari handycam ini, dari handycam 3 handycam ini, kita akan masukkan ke komputer ya, ke laptop kita dengan kabel HDMI. Jadi setiap handycam ini kan ada kabel HDMI-nya. Setiap handycam ada kabel HDMI-nya. Ini kita sambungkan ke video capture. Jadi kita pakai 3 video capture ya, merek S-Cup dengan kualitas HD. Jadi tiap-tiap handycam kita bisa lihat, tiap-tiap handycam itu ada kabel yang menuju ke video capture. Di handycam ketiga juga sama, ke video capture. Dari handycam kemudian ke video capture, dan terakhir dari video capture menuju ke laptop. Itu untuk pengambilan gambarnya. Nah, untuk audionya ya, audionya dari mic condenser atau mic clip-on Boya itu akan masuk ke ini, ke sound card atau mixer ya, mixer Behringer. Kita pakai Behringer Xenix Key 1002 yang ada USB-nya ya. Kenapa kita pakai yang ada USB-nya? Karena nanti USB yang ada di mixer ini itu masuk ya, dari mixer ini langsung masuk ke laptop. Nah, di laptop tadi previewnya ya, preview yang ada di laptop bisa kita lihat. Yang ada di laptop previewnya itu dari HDMI laptop ke monitor preview yang ada di depan, sehingga bisa langsung dilihat oleh narasumber atau host podcast. Kemudian kita ke laptop yang kita gunakan ya. Kita pakai Asus ROG Asus ROG Strix Core i7. Bisa kita lihat Core i7, kemudian memorinya ada 8. Software ini kita bisa lihat, software yang kita gunakan itu adalah vMix. Di laptop inilah nanti semua gambar yang masuk melalui handycam, kemudian masuk ke video capture, itu masuk ke software ini semua, software vMix. Kemudian sama halnya dengan audio, jadi audionya semuanya akan masuk ke software ini, semuanya diolah di sini. Bagaimana misalkan kita memindahkan gambar ya, misalkan ini gambar dari narasumber, kemudian kita pindah ke tampilan utama. Jadi ini gambar ini dari 3 kamera. Ini adalah tampilan preview yang akan kita masukkan ke tampilan utama. Yang sebelah kanan kita ini adalah tampilan utamanya. Nah, maka akan berubah. Software ini nanti ya, itu yang akan kita pakai untuk live streaming di YouTube. Jadi kita bisa melihat ya, kalau di YouTube ini kita buka atau kita buat untuk live streaming, kemudian kita bisa melihat untuk di setelan streaming ini URL streamingnya
kita salin, kemudian kita pastekan ke stream ini yang ada di stream ini. URL-nya kita salin, kita paste, kita pastekan ke sini. Kemudian stream name or key ya, ini kita ambil juga dari sini. Kunci streamingnya atau key streamingnya kita salin dari sini, kemudian kita masukkan ke Vmix. Save and close. Maka ketika kita tekan tombol stream, maka otomatis apa yang ada di podcast ya, apa yang disampaikan di dalam podcast itu akan masuk ke kamera, kemudian masuk ke laptop, ke software Vmix, kemudian baru bisa kita lihat di akun YouTube Nesabaka WP. Operatornya nanti pakai ini, operator pakai headset sehingga kita bisa mengontrol suaranya lebih jernih atau mungkin volumenya kurang, itu kita bisa sesuaikan pakai headset. Kita juga menyediakan ini ya. Jadi kita sediakan PC, di samping laptop operator. Ya, jadi kalau ini operator Vmix-nya, sampingnya kita sediakan PC. PC ini fungsinya untuk apa? PC ini fungsinya untuk preview. Ya. Bisa kita pakai untuk preview YouTube dari Nesabaka WP, atau mungkin bila kita mau live streaming untuk Zoom ya, kita pakai PC ini hostnya, kemudian kita masukkan ke Vmix ya, sehingga antara PC dan laptop ROG kita itu terkoneksi. Ini adalah studio kita ya. Ini studio SMP Negeri 1 Batu. Studio ini bisa dipakai untuk banyak sekali kegiatan ya, bisa pembelajaran. Jadi misalkan bagaimana guru mengajar di kondisi PJJ atau belajar dari rumah ya, guru mengajar di studio ini, kemudian anak-anak bisa melihat melalui YouTube, itu juga bisa. Atau mungkin kita membuat sebuah podcast edukasi, itu juga bisa. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan tentang atau kita kenalkan tentang studio podcast atau studio broadcasting di SMP Negeri 1 Batu ya. Dengan studio yang sederhana ini, saya rasa kita bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih menarik. Sampai jumpa di studio broadcasting SMP Negeri 1 Batu.